Mazmur 131. Mazmur 131. Makanya ke depan sini loh. Iya, kosong ini loh. Ada jauh-jauh. Yang lain mungkin masih menggosok-gosok kaki. Pak Chandra, benderanya sudah ketemu itu? Ternyata di kotak lantai 2 sudah dicuci, dimasukkan kotak campur dengan kasulah. Jadi ya enggak tahu. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku tidak ingin hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengira hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menangkan dan membiarkan jiwaku seperti anak yang sapi berada di dekatnya dunia. Ya, seperti anak yang sapi jiwaku berada di diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya, segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Kita juga sudah berjalan tapi belum sampai tanah terjanji. Masih jauh. Masih jauh ya Pak ya. Baru nampak kita. Kita mau memulai dengan pengantar kitab Imamat hari ini, yang saya kira kita dalam kitab Imamat ini, belajar kitab Imamat, kita tidak akan belajar terlalu panjang lebar seperti yang lain, karena sebenarnya apa yang ada di dalam kitab Imamat ini sudah tercampur-campur juga, seperti misalnya yang kita pelajari kemarin. Saya kira 2 kali pertemuan terakhir di dalam membicarakan mengenai kitab Keluaran, di sana sudah bersambung dengan kitab Imamat, sehingga nanti meskipun itu jumlahnya 40 bab gitu ya, tapi kita tidak akan mempelajarinya semua. Hari ini saya mau memberikan pengantar dulu Bapak Ibu, sambil membuka-buka sedikit-sedikit yang lain. Jadi kitab Imamat memiliki peran dan kedudukan yang erat dengan kitab Keluaran. Nah, contohnya itu sebagian kemarin itu ya. Jadi sebelum membaca Imamat kita sudah dipersiapkan dengan misalnya pembangunan kemah pertemuan, kemah suci, nanti berkembang ke kemah suci, tabut perjanjian, nah itu dengan ukuran-ukurannya itu kemarin sudah kita pelajari. Itu menjadi relevan berkaitan dengan yang kita bicarakan. Hal itu terlihat kaitannya misalnya dengan Keluaran 40 ayat 17 sampai 33. Coba Bapak Ibu buka gitu ya. Keluaran 40. Kemarin itu belum dibaca Pak. Kita tidak membaca. Ya. 40 ayat
ayat 17 sampai dengan 33. Itu berbicara mengenai kemah pertemuan. Tapi nggak usah dibaca, nanti bacanya di rumah ya. Catat aja dibaca di rumah. Nah, yang mau kita coba lihat ini yang belum itu kita lihat. Misalnya Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Ini menjadi penting karena itu adalah usaha dari pihak manusia yang kaitannya itu dengan apa yang diusahakan oleh Musa. 40 ayat 34 sampai 38. Bagian terakhir ya. Pak, sudah? Sudah. Oke. Nanti Pak Arko. Ke parkour dulu saya. Oh, Pak Arko dulu. Oke. Paling depan Pak. Oh, depan ini ya. Baris saya. Oh ya, terus Pak. Pur. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Di Bapak Ibu kan kehadiran Tuhan itu tetap simbolnya selama di dalam perjalanan kan 2 hal itu. Iya. Hanya yang sekarang itu kan lalu tidak sungguh-sungguh di atas ketika mereka berjalan. Kalau dulu kan waktu di padang gurun itu saat siang hari itu menjadi awan kan, sehingga mereka dalam perjalanan di padang gurun itu apa? Tidak kepanasan. Lalu kemudian pada saat jalan malam hari ketika dingin, Tuhan menjadi tiang api, simbolnya adalah memberi kehangatan, memberi penerangan di waktu malam. Nah, di kemudian hari lalu perkembangan ada pergeseran itu. Pergeserannya adalah kehadiran Tuhan itu letaknya di mana? Di kemah pertemuan. Dulu kan tidak punya kemah pertemuan. Lalu kemudian setelah Israel naik itu mendapatkan, orang Israel mendapatkan 2 loh batu itu, lalu berkembang menjadi ada kemah pertemuan. Nah, mengapa mereka tidak misalnya itu tidak ada awan lagi, tidak ada ini? Karena masing-masing itu sudah punya kemah itu. Sehingga kemah pertemuan itu berada di mana? Kemah pertemuan itu berada di tengah, lalu kemudian lingkungannya macam-macam itu, kemah pertemuan, lalu kemah 11 kemah yang lain, lalu baru kemah yang lain itu, kemahnya umat. Sehingga kan kalau itu secara logis saja itu, berarti kan kalau mereka sudah pakai kemah, tidak perlu awan lagi kan? Karena bisa ketika panas terik bisa di dalam kemah, atau ketika dingin mereka itu bisa berada di dalam kemah. Ada pergeseran itu, dan inilah nanti pergeseran gambaran kemah pertemuan itulah yang di kemudian hari ketika bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan, ya, memasuki tanah Kanaan. Lalu kemudian pada zaman raja-raja Salomo membangun apa yang digambarkan di dalam kemah itu, itulah yang di kemudian hari menjadi Kanisah Yerusalem. Jadi secara simbolis itu sudah mulai ada pergeseran-pergeseran, tapi sekaligus
sudah ada semacam penataan sejak awal itu sudah ada, sehingga di kemudian hari ketika membangun bait suci itu sudah ada gambarannya yang sangat jelas. Tapi Romo kok ukurannya jadi 2 kali